Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai dan diadu domba. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna dan kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala idzan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah, izinkanlah saya menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan judul mempertahankan fitrah ketakwaan kita pasca Ramadan di era digital dan kesemrautan global. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia bertakbir, bertahmil dan bertahlil merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1447 Hijriah dengan sholat Idul Fitri setelah sebulan penuh berpuasa dan melaksanakan ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan.
Ibadah lain tersebut berupa sholat tarawih, tadarus, tadabbur dan khatam Al-Quran, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, fidyah, dan memberi makan kepada anak yatim piatu, kaum duafa dan orang yang berada di bawah garis kemiskinan, melalui pemberian sedekah kepada mereka dan acara buka puasa sebagai bentuk silaturahim kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga, yaitu manusia yang senang berpuasa di bulan Ramadan, manusia yang senang membaca Al-Quran, manusia yang selalu menjaga lidahnya, dan manusia yang senang memberi makan kepada orang yang lapar, termasuk kepada orang yang berpuasa. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan 1 Syawal 1447 Hijriah hari ini ditandai dengan luapan gembira bagi umat Islam sebagai pertanda gembira karena berhasil melawan hawa nafsu dan setan melalui perilaku sabar selama berpuasa di bulan Ramadan. Umat Islam juga sabar dan khusyuk beribadah selama Ramadan untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Selain itu, perayaan kemenangan di hari raya Idul Fitri ini ditandai luapan kegembiraan di kalangan umat Islam, karena mereka kembali ke fitrah, yaitu suci bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa noda dan dosa, setelah menjalani proses penyucian jasmani dan rohani selama Ramadan, yang menyebabkan kita diampuni dari berbagai macam dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wattisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min zambi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridho dan ampunan dari Allah, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya masyarakat yang muttaqin dari proses berpuasa dan beribadah lainnya di bulan suci Ramadan akan membawa ketenangan, kenyamanan, kedamaian dan ketentraman di tengah masyarakat. Karena orang yang bertakwa selalu memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain dan masyarakat. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhu linnas, yaitu mengikuti falsafah hidup pohon kelapa, di mana semua bagian dari pohon kelapa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Orang yang bertakwa selalu mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, orang bertakwa memiliki ciri perilaku berupa senang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, tidak emosional atau pemarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, sesuai firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang sabar dan mampu memelihara kesabarannya sesuai firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan orang bertakwa menghargai waktu. Hal ini sesuai firman Allah Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selain itu, orang bertakwa selalu menunjukkan perilaku menghargai waktu, senang beramal soleh dan selalu berbuat kebenaran, tidak mengkonsumsi khamar, miras, narkoba dan sejenisnya, tidak berjudi baik judi konvensional maupun judi online, tidak menyembah berhala dan tidak mengundi nasib dengan anak panah. Hal ini sejalan dengan firman Allah di Quran surah Al-Maidah ayat 90. Innamal hamru
wal maisru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan wajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi orang yang bertakwa ialah mereka yang selalu bersabar, berbuat baik dan benar di jalan yang diridai oleh Allah, seperti yang dicontohkan oleh para nabi, rasul, dan orang soleh kekasih Allah, yang bersabar menghadapi ujian yang berat. Seperti Nabi Yunus di karantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya bertobat. Nabi Yusuf di karantina di penjara, akhirnya keluar menjadi raja dan nabi. Dan Nabi Muhammad melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari, akhirnya menerima wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 yang membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Perilaku-perilaku takwa tersebut terbentuk karena dampak dari ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kegiatan berpuasa di bulan Ramadan, kita dididik dan dilatih menjadi manusia yang dapat melawan hawa nafsu, berupa nafsu syahwat, nafsu jabatan, dan nafsu kuasa yang tak terkendali, nafsu judi, nafsu miras atau narkoba dan lainnya yang melahirkan mabuk miras atau narkoba, mabuk judi, mabuk cinta, dan mabuk kekuasaan. Selain itu, melalui ibadah puasa kita dididik dan dilatih menjadi manusia yang sabar dan jujur dan dermawan dalam berbagi kepada anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, kaum duafa, orang fakir, orang miskin dan fakir miskin, menjadi manusia yang disiplin dalam beribadah, bekerja, dan belajar. Khususnya di bulan Ramadan yang berdampak pada disiplin di luar bulan Ramadan. Lahirnya masyarakat yang bertakwa atau muttaqin sebagai buah dari ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan akan dapat mencegah dan mengatasi berbagai bentuk dan jenis perilaku menyimpan berupa pergaulan bebas, seks bebas, budaya LGBT, kecanduan narkoba, miras, dan sejenisnya, kecanduan menonton TikTok yang berbau porno aksi dan pornografi, kecanduan menonton blue film dan film kekerasan, tabayum atau selektif terhadap berita yang benar dan bohong di media sosial, sebagai dampak negatif dari era digital dan era kesemrautan global. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hanya dengan modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat terhindar dari berbagai pengaruh negatif era digital dan era kesemrautan global. Sebagai dampak dari kurang bijaknya kita dalam menggunakan smartphone, smart TV, dan berbagai media sosial elektronik lainnya berbasis teknologi canggih. Sebagai khotib Idul Fitri, saya mengingatkan bahwa setelah khutbah ini selesai, mari kita memperbanyak taubat dengan membaca taubat Nabi Yunus ketika berusaha keluar dari perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, agar Allah menjauhkan kita dan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai musibah. Marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, istri meminta maaf kepada suaminya, dan sesama muslim harus saling meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Pada setiap 1 Syawal, Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan muslim yang tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan saudaranya yang muslim. Lalu doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, siksaan kubur dan neraka, dan Allah memasukkan kita ke surganya di akhirat kelak. Allahumma ghafirli wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala macam dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah semua amal ibadah kami, baik ibadah madda maupun gairu madda, baik sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan sesudah Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami, dan kuatkan persatuan bangsa kami dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus sebagaimana jalan yang Allah tunjukkan kepada para nabimu, rasulmu, dan malaikatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.